Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari ujung kandang, hidup mahasiswa peternakan Indonesia. Selamat datang di Praktikum Ilmu Reproduksi Ternak tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Gali Chandra Kirana, mahasiswa peternakan Unsus Riau. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan terkait dengan gejala-gejala dari ternak birahi, ternak kawin, ternak bunting, dan ternak melahirkan. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari saksikan video berikut ini. Baik kawan-kawan, yang pertama di sini akan saya jelaskan terkait dengan gejala ataupun tanda-tanda ternak estrus atau birahi. Nah, di samping saya ini ada jenis sapi Bali yang sedang mengalami gejala estrus. Adapun gejala ataupun tanda-tanda dari sapi estrus adalah sebagai berikut. Estrus atau birahi adalah kondisi di mana ternak betina berada di posisi atau fase ingin dikawini. Nah, birahi atau estrus ini biasanya terjadi pada ternak betina dewasa. Adapun tanda-tanda sapi estrus antara lain dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah 3A, abang, abu, anget, yang artinya pulpa terlihat bengkak, berwarna merah, dan bila diraba terasa hangat. Yang kedua yaitu sapi suka menaiki ternak lain dan diam saat dinaiki oleh ternak yang lain atau standing head. Yang ketiga, ternak terlihat gelisah. Yang keempat, nafsu makan ternak menurun. Yang kelima, pada vulva terlihat basah karena keluar cairan berupa lendir bening dan tidak berwarna. Yang keenam, ternak biasanya berisik dan sering mengeluarkan suara atau berteriak. Yang ketujuh, biasanya ekornya naik ke atas. Kondisi estrus pada ternak juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu kadar hormon dalam tubuh ternak, kemudian kecukupan nutrisi ternak yang berasal dari pakan yang diberikan. Pada sapi biasanya fase estrus berlangsung selama 12 sampai dengan 18 jam. Selanjutnya yang kedua yaitu ternak kawin. Pada ternak, perkawinan biasanya terjadi melalui dua cara. Pada ruminansia, ternak dikawinkan secara alam dan dikawinkan secara inseminasi buatan. Kawin alam biasanya menerapkan 4 model perkawinan, yaitu perkawinan kandang individu, perkawinan kandang kelompok, perkawinan range, dan perkawinan di padang pengembalaan. Sedangkan untuk perkawinan dengan cara inseminasi buatan, biasanya ternak betina akan dijepit atau dimasukkan ke kandang jepit. Tujuannya untuk mempermudah inseminator dalam memasukkan semen ke dalam organ reproduksinya. Nah, proses memasukkan semen ini biasanya dilakukan dengan menggunakan alat inseminasi buatan atau yang disebut dengan gun inseminasi. Pada proses perkawinan alam, sebaiknya jenis ataupun bangsa ternak lebih diperhatikan agar ketika proses perkawinan dan anak yang dihasilkan nanti di saat proses kelahiran tidak menimbulkan kesulitan bagi sang induk. Selain itu, proses perkawinan alam juga menyebabkan ternak lebih rentan terkena penyakit menular. Maka dari itu, sebaiknya untuk perkawinan alam ini jenis ternak yang digunakan atau pejantan yang digunakan harus lebih diperhatikan kesehatannya. Dan hal yang paling penting yang perlu diperhatikan sebelum melakukan proses perkawinan, pastikan terlebih dahulu ternak betina sudah berada di fase puncak estrus. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya kawin berulang pada ternak. Baik kawan-kawan, di sini saya akan memaparkan terkait dengan gejala-gejala pada sapi bunting. Nah, untuk gejalanya ini di samping saya ada sapi Bali. Adapun gejalanya sebagai berikut. Kebuntingan merupakan suatu proses perkembangan embrio pasca fertilisasi menjadi fetus sampai dengan kelahiran anak hewan atau ternak. Periode atau masa kebuntingan adalah jangka waktu sejak fertilisasi atau pembuahan sampai pada kelahiran anak. Selama periode ini, biasanya sel-sel tunggal membelah diri dan berkembang menjadi individu yang sempurna. Untuk mengetahui seekor ternak bunting, maka dapat dilihat dengan diagnosa dari luar maupun dari dalam.
Untuk mengetahui ternak tersebut bunting atau tidak, biasanya dapat dilakukan melalui diagnosa dengan melakukan palpasi rektal. Sedangkan untuk mengetahui ternak bunting melalui ciri-ciri fisiknya, biasanya ternak yang bunting akan terlihat lebih jinak dan tidak agresif. Kemudian yang kedua, ternak tidak akan menunjukkan gejala minta kawin lagi atau anestrus pada minggu ketiga pasca kawin. Yang ketiga, terjadi peningkatan berat badan sapi secara signifikan dan perutnya terlihat lebih besar dan melebar. Yang keempat, biasanya gerakan sapi bunting akan lebih melambat. Yang kelima, pada sapi bunting, bulu akan terlihat lebih halus dan mengkilap. Yang keenam, pada sapi bunting akan terjadi pembesaran pada ambing. Yang ketujuh, akan terjadi pembesaran perut bagian kanan secara progresif dan terdapat adanya gerakan dari fetus. Yang kedelapan yaitu biasanya sapi yang bunting akan lebih banyak makan atau nafsu makannya lebih tinggi dibandingkan sapi yang tidak bunting. Kemudian lama kebuntingan pada sapi biasanya berkisar antara 270 sampai 290 hari pasca perkawinan. Yang terakhir, yang keempat yaitu ternak melahirkan atau partus. Partus atau melahirkan merupakan suatu proses pengeluaran fetus yang telah tumbuh secara sempurna pada akhir periode kebuntingan normal. Nah, adapun tanda-tanda dari ternak yang akan melahirkan antara lain, yang pertama, ternak akan terlihat gelisah. Pada sapi khususnya, biasanya ternak yang akan melahirkan akan terlihat sebentar-bentar tidur, kemudian berdiri kembali dan menggaruk-garuk lantai. Yang kedua, biasanya bagian vulva terlihat membengkak dan lebih besar serta mengeluarkan lendir dan berwarna merah. Yang ketiga, ambing pada sapi akan terlihat membengkak, keras dan kencang. Yang keempat, ternak sering memperhatikan bagian belakangnya. Yang kelima, pada perut terlihat adanya kontraksi. Yang keenam, terjadi relaksasi otot pada bagian pinggul ternak. Yang ketujuh, bila puting dipencet akan mengeluarkan kolostrum. Dan yang ke-8 adalah yang paling khusus, biasanya ternak yang akan melahirkan ia akan lebih suka menyendiri. Pada dasarnya proses kelahiran pada sapi dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama terdiri dari proses kelahiran, yaitu pelebaran dari serviks dan masuknya fetus ke dalam saluran rahim. Tahap ini biasanya membutuhkan waktu 2-6 jam pada sapi. Sedangkan tahap yang kedua biasanya berlangsung lebih cepat, dimulai dengan pemecahan kantung chorionalantois, dan pada fase ini ditandai oleh pengeluaran janin atau fetus dan biasanya memakan waktu kurang dari 2 jam. Yang terakhir yaitu tahap ketiga. Pada tahap ini terjadi pengeluaran plasenta dan biasanya memakan waktu hingga lebih dari 2 jam. Baik, sekian pemaparan dari saya terkait dengan praktikum ilmu reproduksi ternak tentang gejala-gejala ternak estrus, ternak kawin, ternak bunting, dan ternak melahirkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukseskan suasembada daging